Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gua Rangga. Sekarang tuh proyektor bukan barang yang mahal ya. Kalau dulu tuh rasanya punya proyektor tuh, wah belinya mahal banget, mungkin bisa belasan juta gitu. Tapi sekarang tuh banyak option proyektor-proyektor yang harganya mungkin dari mulai 1,5 jutaan sampai 3 jutaan dan secara kualitas tuh cukup bagus gitu. Kemarin gue udah sempet nyobain yang OneBo T2 Max dan dengan harganya menurut gue itu cukup oke. Sekarang gue dapet sebuah merek baru nih, namanya Zimmer. Ini adalah sebuah merek proyektor baru, tipenya adalah Zimmer D1 Pro. Apa aja kira-kira kelebihan dari proyektor Zimmer D1 Pro ini dan kekurangannya juga apa aja? Langsung kita coba ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke? Lanjut, kita bahas Zimmer D1 Pro. Sebelumnya, kita unboxing dulu. Oke, secara ukuran boxnya sendiri sebenarnya nggak terlalu besar. Ukurannya hampir kayak persegi gitu, warna coklat. Kemudian di depan dan belakangnya itu ada gambar proyektor Zimmer-nya, Zimmer D1 Pro. Dan di sisi kiri dan di sisi kanannya juga ada keterangan-keterangannya, ada keterangan untuk speknya. D1 Pro Smart Projector, brand name-nya Zimmer, kemudian ada DC input, AC output, dan lain-lain. Info-info dimension segala macam semuanya ada di sini. Nah, sekarang lanjut kita buka ya. Oke, kita buka boxnya. Di dalam boxnya ini pertama langsung bisa dilihat proyektornya, proyektor Zimmer D1 Pro-nya. Sekilas setelah gue buka, gue coba angkat, ini menurut gue secara sekilas ini cukup solid. Beratnya nggak terlalu berat banget, tapi berasa padat gitu. Dan materialnya juga kayak bagus nih, kombinasi antara plastik atau polikarbonat dengan aluminium di sisi bagian depan. Oke, selain proyektornya sendiri, setelah kita buka ini, ada apa aja sih isi di dalam boxnya? Yang pertama, isi di dalam boxnya itu ada remote-nya. Di dalam remote-nya ini juga secara bentuk kelihatan cukup simple ya remote-nya. Remote-nya nggak terlalu banyak tombol, ada tombol panah, atas bawah, home, back, sama tombol menu, sama volume. Udah itu aja. Terus di dalam boxnya lagi kita tuh dapet power adaptornya, power adaptor dengan kabel listriknya. Kita connect langsung ke outputnya dan kita juga dapet satu kabel HDMI. Kabel HDMI bisa dipakai buat konekin ke Smart TV Android box atau mungkin ke home console, game console juga bisa. Oke. Yaudah, kira-kira itu aja unboxing singkat dari Zimmer D1 Pro. Oke, sekarang kita langsung bahas desain dari Zimmer D1 Pro ini. Untuk desainnya gue suka nih. Desainnya cukup simple, dan yang gue suka adalah desainnya ini vertikal. Jadi tinggi ke atas gitu ya. Sementara kalau dulu mungkin kita sering lihat proyektor atau ya proyektor pada umumnya tuh banyakan tiduran atau bisa dibilang horizontal desainnya. Gue jauh lebih suka desain proyektor yang seperti ini, yang tinggi ke atas. Karena kenapa? Karena otomatis lampu atau lensa projectionnya ini posisinya akan ada di atas, dan ini menguntungkan karena ketika ditaruh di sebuah surface atau di sebuah base gitu, dia akan secara otomatis lebih tinggi, jadinya nggak mudah kehalangan sama benda-benda yang ada di depannya karena posisi lampu atau lensa lampu lah ya kita nyebutnya, lampunya ini lebih tinggi, jadi untuk memancarkan itu jarang nabrak sama benda-benda di sekelilingnya dibandingkan sama yang tiduran. Pasti kalau tiduran akan lebih banyak faktor nabrak benda-benda lain lah bisa dibilang. Nah, terus yang gue suka lagi adalah di bagian bawahnya itu ada kakinya. Ini bisa kita putar, dia jadi semacam baut atau mur gitu, bisa kita putar. Nah, kalau diputar dia akan ngasih tambahan tinggi sedikit, jadi posisinya tuh nggak rata dengan ini, akan mendongak sedikit. Ini juga kelebihan lah bisa dibilang, karena secara posisi akan mendongak sedikit, bisa kita atur posisinya. Ya sebenarnya nggak dongak-dongak banget ya, tapi lumayan lah. Ini jadi bisa lebih ke atas posisinya, bisa lebih tinggi posisi projectionnya, sehingga lebih nggak nabrak-nabrak benda lain. Nah, kurang lebih secara desain gue suka overall. Nah, untuk di sisi atasnya sini, ini ada tombol power dan ada slider fokus yang bisa kita putar-putar. Ini untuk mengatur fokus ya. Jadi untuk mengatur fokus itu nggak via software tapi via hardware. Overall secara desain gue cukup suka dengan desainnya, compact.
Kemudian cukup elegan, cukup premium, nggak macem-macem, nggak kayak yang kemarin gue udah sempet nyoba. Mungkin yang OneBo itu secara desain lebih familiar, lebih friendly ya. Tapi kalau yang ini secara desain lebih premium, terlihat mahal. Nggak seperti ininya, nggak terlihat seperti harganya di bawah 3 juta gitu. Mungkin kelihatannya bisa 3,5, 4,5 jutaan secara desain, tapi harganya padahal di bawah itu. Kemudian untuk build quality-nya, gue juga suka nih dengan build quality-nya. Pertama, secara material, secara bahan dia menggunakan material plastik atau polikarbonat di bagian belakangnya, sama kalau di depannya sini kayaknya ini dia menggunakan aluminium nih kalau nggak salah ya. Dia pakai aluminium untuk di bagian depannya, sementara di bagian belakang dia pakai plastik. Ini juga kayaknya aluminium nih. Nah, gue suka karena jadinya tuh solid gitu. Secara bobot nggak bisa dibilang enteng banget, tapi nggak berat-berat banget juga. Solid gitu, rasanya dipegang tuh lebih mantep gitu. Dan gue suka proyektor yang lebih solid dibandingkan yang kopong. Kalau terlalu kosong gitu, agak khawatir sama panas dari lampunya gitu. Takutnya panas dari lampunya tuh bisa merembet ke mana-mana. Dulu sempet nyoba yang tipe OneBo T2 Max itu, materialnya itu full plastik depan belakang, sama rasanya tuh agak kopong. Beda sama ini lebih berat, lebih build quality-nya lebih mantep, dan secara berat 1,9 kg, gue nggak bisa bilang enteng banget, beratnya ada, berasa, tapi ya nggak ada masalah karena lo kan juga nggak akan bawa proyektor pergi kemana-mana tiap hari toh. Lo akan bawa ini pergi ketika ada occasional atau ada kebutuhan tertentu, misalkan emang lagi mau main ke rumah teman, mau main konsol game. Oke, sekarang ngomongin experience-nya. Untuk experience-nya sendiri, gue udah nyoba proyektor ini dengan jarak mungkin sekitar 1,5 sampai 3 meter, beda-beda. Waktu itu gue nyoba di rumah juga, ini di studio. Di studio mungkin jaraknya nggak terlalu jauh karena mungkin 1,5 meter sampai 2 meter lah maksimal dari ujung ke ujung. Kemudian projectionnya itu bisa berkisar di antara 30 inch sampai 100 inch kalau nggak salah. Nah, dengan jarak 2 meter mungkin yang gua terka-terka ukuran projectionnya itu ada di sekitar 60 sampai 70 kali ya, 65 sampai 70 inch lah. Dan setelah gue coba, secara kualitas gambar, gue suka dengan proyektor ini. Kenapa? Karena ini udah native 1080p. Gue coba main pakai Nintendo Switch, nyoba pakai Android TV Box, pakai Mi Box S untuk playing content, Disney Hotstar dan lain-lain. Kalau kontennya native 1080p, ketemu ini bagus, tajam. Secara kualitas gambar ini tajam, ya 1080p lah. Jadi cukup berasa, HD-nya berasa lah bisa dibilang. Nah, tapi yang gue rasa agak kurang sedikit itu ada di tingkat pencahayaannya. Ini dari speknya yang gue baca itu punya 260 ANSI lumens kalau nggak salah, 260 ANSI lumens. Dan gue ngerasa agak sedikit kurang terang, kurang dikit lagi supaya sampai ke standar terang yang menurut gue nyaman. Ini masih agak gelap sedikit, bahkan ketika di apa namanya, environment yang udah digelapin, lampu dimatiin, horden ditutup, ditembak ke tembok atau ke layar gitu, masih kerasa agak gelap, kurang terang sedikit. Kalau bisa lebih terang sedikit akan lebih bagus. Ada sih settingannya untuk ngatur brightness-nya, tapi nggak tahu kenapa nggak terlalu ngaruh menurut gue pengaturan brightness-nya. Kemudian kita bahas OS dan user interface-nya ya. Untuk OS-nya sendiri, Zimmer D1 Pro ini menggunakan basis Android, berbasis Android, tapi kalau nggak salah dia nyebutnya apa ya, Zimmer UI apa Zimmer OS gitu. Tapi ada tapinya nih. Zimmer D1 Pro ini nggak bisa install aplikasi atau nggak ada Google Play Store-nya di dalam OS-nya. Kenapa gitu? Sayang banget. Jadi gue sempet tanya nih ke orang Zimmer-nya, kenapa nggak ada Android ininya, nggak ada Google Play Store-nya. Nah, ternyata jawaban dari orang Zimmer-nya adalah ketika awalnya itu sempat dipasangin. Gue sempat nonton beberapa review dari luar, itu di edisi pertama atau di edisi Zimmer D1 Pro yang pertama ini dipasangkan Android yang kita bisa install aplikasi. Tapi mungkin yang edisi setelahnya atau edisi rilis keduanya itu dihilangkan fiturnya. Ternyata karena
setelah dipakein Android yang bisa install aplikasi itu adalah aplikasinya tidak berjalan optimal, banyak crash, kemudian user experience-nya jadi tidak menyenangkan, jadi nggak bagus lah user experience-nya. Gue cukup menyayangkan keputusan menghilangkan fitur install aplikasi Android ini, tapi sangat dimengerti karena di OneBot 2 Max gue nyobain fitur itu dan ada di OneBot 2 Max bisa install aplikasi dan emang aplikasinya jalan dengan sangat tidak smooth. Beberapa aplikasi jalan tidak smooth. Apple TV nggak bisa dibuka, di Disney Plus Hotstar lama banget loadingnya. Netflix sama HBO Go juga seingat gue nggak bagus lah, runningnya tuh nggak bagus. Jadi ketika fitur ini dihilangkan, ya jadinya bukan smart projector ya, tapi ya cukup mengecewakan. Tapi di satu sisi gue cukup mengerti juga, jadinya emang daripada menghancurkan user experience-nya jadi nggak bagus, kemudian nanti akan ada komplain sama segala macam, lebih baik fiturnya dihilangkan saja. Terus gimana dong caranya kalau mau nikmatin konten-konten entertainment kayak nonton YouTube, kemudian nonton film, nonton streaming, dengerin musik, dan lain-lain. Ada 3 cara nih untuk menikmati konten di Zimmer D1 Pro ini. Yang pertama adalah via screencasting. Via screencasting ini, jadi kita bisa memirror tampilan dari gadget kita, mau pakai iOS atau Android, pakai iPhone, pakai iPad, pakai smartphone Android. Gue udah coba 3-tiganya jalan. Cuman ada 2 pilihan menu. Kalau mau iOS pakai yang iOS Cast, dan yang Android pakai Miracast. Nah, seingat gue Miracast ini nggak bisa semua tipe Android support, tapi kebetulan HP yang gue pakai tuh support, jadinya bisa support Miracast. Tapi seingat gue kayak Pixel tuh, Google Pixel, seingat gue nggak support Miracast, tapi nanti mesti dicek lebih lanjut ya. Nah, untuk connection via screencasting ini sebenarnya cukup lancar, tapi sangat bergantung sama koneksi internetnya. Koneksi internetnya harus cepat nggak, dan antara Zimmer D1 Pro-nya sama gadget yang dipakai untuk screencasting-nya itu harus ada di dalam satu jaringan Wi-Fi yang sama. YouTube bisa jalan dengan lancar, tapi streaming service kayak Netflix, kemudian Disney Hotstar, kalau nggak salah juga nggak bisa. Gue sempet nyoba kemarin, itu nggak bisa di casting. Jadi ketika di play di smartphone bisa, tapi ketika di-connect ke proyektor, di tampilan proyektor, itu hitam doang, nggak muncul layar. Itu kalau nggak salah emang ada protokol buat ininya ya, protokol buat nggak memperbolehkan hal itu terjadi untuk memirroring konten dari ini, karena seingat gue emang ada polisinya kayak gitu. Jadi kayak Netflix gitu kan, ada yang paket mobile nih, paket nonton mobile. Nah, itu cuma bisa di HP doang, tapi nggak bisa di casting ke ini. Tapi kalau nggak salah emang semuanya deh, jadi nggak bisa casting secara langsung dari smartphone. Kalau via screencast itu nggak bisa casting ke streaming service kayak Netflix atau Disney Plus Hotstar. Itu kekurangannya. Itu cara yang pertama, via screencasting. Yang kedua adalah via HDMI. Kalau via HDMI ini mungkin lebih fleksibel ya. Device-nya bisa apa aja, bisa laptop, bisa Android TV box, bisa game konsol. Dikonekin ke Zimmer D1 Pro-nya via HDMI cable, ya udah, ini udah tinggal nonton aja. Kalau ini masalah masalah Netflix dan lain-lain nggak ada masalah, semua bisa ditonton pakai ini. Kekurangannya adalah repot. Iya dong, repot dong, karena jadi ada 2 device nih yang harus dicolokin ke listrik, kemudian di-connect segala macam, perkabelannya tuh ribet, colokin listrik lagi dan lain-lain. Itu hassle banget daripada single smart projector yang misalkan kita bisa install aplikasi dalam proyektornya langsung nembak, nggak perlu ada connect kabel-kabel lagi. Kalau ini ya itu nyambung HDMI, nyambung ke laptop atau nyambung ke Android TV box, ada kabel listriknya lagi. Secara setup tuh nggak bakal rapih gitu. Gue sih sebenarnya kurang suka, tapi mode ini yang paling nyaman lah buat nonton. Dan yang ketiga adalah via USB. Jadi di bagian belakang Zimmer-nya ini juga selain HDMI, dia punya port USB. Ada port USB-nya di sini. Nah, kalau dicolokin USB ini, kita bisa nonton konten-konten kayak video, film, kemudian musik,
buat lihat foto-foto, sama ada Office juga kalau nggak salah. Tinggal colokin, bisa buka langsung dari situ. Kekurangannya adalah nggak bisa online, jadi khusus buat konten-konten yang offline doang. Kurang lebih kayak gitu. Gimana? Ada 3 cara buat menikmati konten entertainment di Zimmer D1 Pro ini. Kemudian ngomongin UI-nya ya, atau user interface. Secara user interface sih cukup simpel sebenarnya. Ketika di home screen itu, kita bisa lihat di bagian sisi kiri ada connect ke HDMI, di bagian atas ada iOS Cache sama Miracast. Kemudian di bawahnya itu ada menu untuk ngelihat video, foto, musik via USB. Lalu di sisi kanan atas itu kalau nggak salah bisa masuk ke setting. Nah, kalau di setting sendiri ada pilihan untuk Wi-Fi setting, Bluetooth setting, projection setting, menu buat update, terus other setting, sama bisa ngelihat about-nya di situ pakai Android versi berapa, storage-nya tinggal sisa berapa, dan lain-lain. Untuk projector settingnya juga sebenarnya cukup simple. Ini bisa ngatur 4-point keystone-nya, itu bisa langsung dinaik turunin dari menu di proyektornya. Kemudian kita bisa atur juga ininya, projection mode-nya, mau flip horizontal atau vertikal, jadi gambarnya bisa di flip atas bawah dan lain-lain, semuanya bisa dilakukan dari menu settings-nya ini. Secara overall menurut gue UI-nya nggak ribet, cukup simple, dan begitu nyoba sekali make langsung ngerti sih, ngelihat menu-menunya tuh nggak ribet sama sekali. Nah, satu hal terakhir yang gue cukup kaget ketika nyobain Zimmer D1 Pro ini adalah speakernya. Speakernya nih. Kenapa? Karena speakernya bagus banget. Speakernya bagus banget secara kualitas suara. Waktu di setel tuh gue cukup kaget ketika dengar suaranya bagus nih. Dia pakai 2 kali 3 watt speaker, dan kalau speaker proyektor yang lain, gue nyoba yang lain waktu itu secara kualitas speaker juga nggak terlalu bagus, jadinya akan lebih enak kalau di-connect ke speaker Bluetooth atau speaker eksternal lah. Kalau di sini menurut gue nggak perlu, lo nggak usah connect ke speaker eksternal lagi, speaker Bluetooth eksternal lagi, pakai internalnya aja, udah bagus banget kualitas speakernya. Oke, menurut gue overall proyektor Zimmer D1 Pro ini cukup oke kualitasnya. Untuk nonton-nonton oke, untuk main game juga cukup asik. Cuman kekurangannya juga seperti yang udah gue sebutin tadi, nggak ada install aplikasi langsung di proyektor ini, biarpun basisnya udah Android, jadinya harus, mungkin kalau punya budget lebih, mungkin harus nge-spare buat, kalau mau nyaman, nge-spare buat beli Android TV box terpisah, atau ya kalau udah punya mungkin bisa pakai laptop atau game konsol ya. Tapi ya itu jadinya kalau dibilang smart projector agak kurang di situnya, sama ya itu secara kecerahannya 260 ANSI lumens menurut gue masih agak kurang terang. Tapi overall yang lain, speakernya, kemudian UI-nya juga nyaman. Buat main game gue suka, gambarnya tajam 1080p native, tapi kurang terang aja sedikit. Untuk harganya sendiri, Zimmer D1 Pro ini dijual seharga $149. Kalau dikursin itu gue udah nyoba, itu mungkin sekitar 2,5-an. Jangan lupa bayar pajaknya, harus bayar pajak. Kenapa? Karena Zimmer D1 Pro ini kayaknya masih belum secara resmi masuk ke Indonesia. Gue belum nemuin Zimmer official Indonesianya di marketplace ya. Tapi kalau mau beli dari marketplace luar, dari AliExpress dan lain-lain, atau mungkin dari websitenya langsung, bisa. Gue sertain linknya nanti di deskripsi, sama kode vouchernya nanti gue sertain juga di kolom deskripsi. Oke, sekian experience dan kesan-kesan gue selama memakai Zimmer D1 Pro ini, proyektor yang cukup oke. Untuk harganya, kualitasnya juga oke, cuman ya tetap ada kekurangannya dan cukup besar kekurangannya. Silahkan dipikirkan buat yang mau beli. Oke, sekian video dari The Grid buat Zimmer D1 Pro ini. Like videonya kalau emang suka, kemudian subscribe ke channel The Grid, dan follow juga Instagram kita di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.